Halo semua, perkenalkan nama saya Marsha Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum adversarial search. Jadi pada tugas praktikum ini saya akan membahas tentang permainan tic-tac-toe yang dimana itu adalah permainan strategi dua pemain yang secara klasik dimainkan di papan berukuran 3x3. Jadi dalam tugas ini permainan dikembangkan menjadi versi 5x5 yang sebenarnya di permainan tic-tac-toe itu papannya itu berukuran 3x3. Tapi di tugas ini eh, permainannya itu dikembangkan menjadi versi 5x5 di mana pemain manusia atau X akan berhadapan dengan pemain komputer AI yang dibuat di sini nol. Oh, yang menggunakan algoritma Minimax sebagai kecerdasan buatan atau AI. Jadi permainan ini termasuk dalam kategori adversarial search karena dia melibatkan dua pemain yang saling berlawanan dengan tujuan masing-masing untuk menang. Jadi konsep dasar adversarial search ini yang pertama itu permainan zero sum. Jadi permainan tic-tac-toe ini dikembangkan oleh zero sum game yang berarti bahwa setiap keuntungan dari satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lainnya. Jadi jika pemain X menang, maka pemain O kalah. Sebaliknya, jika pemain O menang, maka pemain X kalah. Dan jika tidak ada pemenang, maka hasilnya akan seri atau draw. Hasil akhir permainan memiliki tiga kemungkinan. Yang pertama, pemain X menang. Yang kedua, pemain O menang. Dan yang ketiga, pemain seri. Jadi dengan demikian, total utilitas permainan selalu nol. Kenapa? Karena tidak ada kondisi di mana kedua pemain dapat menang secara bersamaan. Yang kedua ada algoritma minimax. Jadi algoritma minimax itu digunakan untuk menemukan langkah optimal dalam permainan dua pemain. Max di sini AI-nya itu O-nya itu akan memaksimalkan skor. Min-nya di sini tuh pemain manusia atau X akan meminimalkan skor. Langkah kerja minimax ini yang pertama itu membangun game tree dari posisi papan saat ini. Yang kedua menelusuri hingga terminal state menang, kalah atau seri. Dan yang ketiga memberikan nilai utilitas. Jadi dengan ini eh, AI dapat mengambil keputusan berdasar kemungkinan terbaik meskipun belum mencapai akhir pemain. Yang ketiga ada evaluation function atau fungsi evaluasi. Jadi pada papan 5x5 kemungkinan langkah sangat besar. Oleh karena itu pencarian dibatasi hingga kedalaman tertentu atau depth limit. Fungsi evaluasi atau evaluate board digunakan untuk memperkirakan seberapa bagus suatu posisi papan tanpa menunggu permainan berakhir. Jadi skor yang diberikan oleh fungsi skor lain bisa dilihat seperti di bawah ini. Dari kondisi dan nilai plus untuk AI dan min untuk manusia. Sekarang kita masuk ke implementasi praktis dari permainan tic-tac-toe dengan papan 5x5. Jadi langkah pertama adalah pengaturan lingkungan. Jadi jadi di sini program membuat papan permainan 5x5, port size 5 dan win condition 5 dengan menggunakan list 2D. Jadi tiap elemen bisa berisi X dan juga bisa berisi O atau juga bisa berisi empty kosong. Dengan konstanta seperti board size dan win condition dan empty digunakan untuk mencegah agar kode mudah dimodifikasi nantinya. Jadi baris di atas itu akan menyiapkan yang papan awal yang berisi 25 sel kosong. Jadi untuk permainan tic-tac-toe 5x5. Langkah kedua ada fungsi minimax atau def minimax. Jadi eh, ini berguna untuk melakukan pencarian secara rekursif untuk menentukan nilai terbaik dari setiap langkah.
Jadi dua pemain simulasi yang pertama Max AI dia akan mencoba memaksimalkan skor dan min untuk manusia atau X dia akan mencoba untuk meminimalkan skor. Jadi eh, fungsi fungsi minimax ini akan berhenti jika ada yang pertama jika ada pemain yang menang atau di sini ada check win dan yang kedua kalau papannya penuh dan yang ketiga kalau kedalaman atau depthnya itu sudah mencapai batas atau max depthnya itu 2 sampai 3. Selanjutnya ada fungsi evaluate yang digunakan untuk mencari eh, yang digunakan untuk pencarian di pangkas untuk menghitung skor posisi sementara berdasarkan formasi 3, 4, dan 5. Jadi bisa dilihat seperti chord di atas ini. Jadi sebenarnya chord di atas ini itu berfungsi untuk mencoba semua langkah yang mungkin lalu menilai setiap cabang pohon permainan. Jadi Max ini akan memilih nilai terbesar dan Min ini akan memilih nilai terkecil. Selanjutnya kita masuk ke fungsi find best move atau langkah 3 untuk mencari langkah terbaik. Jadi fungsi find best move ini menggunakan minimax untuk menilai semua langkah kosong. Jadi setiap kemungkinan langkah akan diberikan skor. AI itu akan memilih langkah dengan skor tertinggi. Jadi jika tidak ada hasil, AI akan memilih langkah acak atau fallback. Jadi fungsi ini juga akan mencari langkah terbaik untuk AI berdasarkan skor hasil minimax dan max depth dibuat adaptif untuk lebih dalam saat papan makin penuh. Selanjutnya kita masuk ke mainnya. Jadi atau langkah keempat game loop dan tampilan di game. Jadi game di sini tuh digunakan untuk membuat tampilan yang interaktif. Pemain akan mengklik papan untuk menempatkan X dan setelah itu giliran E akan otomatis membuat huruf O. Jadi pemain akan berhenti jika pemain menang. Jadi pemain itu akan berhenti jika pemain menang dan akan mengeluarkan you win, click to restart atau jika AI menang akan mengeluarkan AI wins. Atau jika papan penuh juga akan mengeluarkan draw atau click to restart. Jadi jika pemain mengklik lagi setelah game over, game akan di restart kembali ke awal. Jadi secara keseluruhan loop utama ini akan menjalankan alur permainan penuh dari input pemain. Jadi langkah AI akan pengecekan hasil dan penggambaran ulang layar atau eh, bisa kita melihat di sini bahwa AI akan membuat langkah move sama dengan find best move to board yang jika dia menang AI wins click to restart yang jika papan penuh draw click to restart. Jadi sebelumnya kan saya sudah menjelaskan code-nya. Jadi sekarang kita masuk ke latihan dan tantangan. Yang pertama itu kita disuruh untuk optimasi dengan alfabet planning. Jadi algoritma minimax saat ini memeriksa setiap node, modifikasi fungsi minimax untuk mengimplementasikan alfabeta planning agar dapat memangkas cabang-cabang pohon yang tidak perlu dieksplorasi. Hal ini akan membuat AI berpikir jauh lebih cepat. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk mengoptimasi dengan alfabeta planning. Yang tujuannya itu adalah agar AI itu dapat berpikir lebih cepat dengan cara memangkas atau men-skip cabang yang tidak mungkin menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi alpha beta planning akan menambahkan dua parameter yaitu yang pertama ada alpha dan ada beta.
Jadi alpha di sini adalah nilai terbaik yang bisa didapat pemain max sejauh ini. Beta di sini adalah nilai terbaik yang bisa didapat pemain min sejauh ini. Jadi, jika pada saat pencarian ditemukan kondisi beta lebih kecil dari alpha, maka pencarian bisa dihentikan di cabang tersebut karena tidak akan memengaruhi hasil akhir. Jadi, berikut ada implementasi code yang udah saya ganti di def minimax-nya atau di fungsi minimax-nya. Jadi pada fungsi minimax ini kita akan melihat dua variabel baru yaitu alpha dan beta. Jadi sebelumnya kan variabel seperti alpha dan beta itu keadaannya ada board depth dan is uh, maximizing dan max depth. Jadi if is maximizing ini, jadi base score di sini base score sama dengan max in ini, dia akan dimulai dengan nilai paling rendah karena AI atau Max ingin mencari skor tertinggi. Jadi iterasi semua langkah kosong atau kita akan mencoba semua posisi yang masih bisa dimainkan. Selanjutnya kita akan memanggil minimax rekursif untuk lawan atau min. Setiap kali AI akan mencoba langkah, giliran lawan berikutnya akan dievaluasi. Eh, alpha alpha sama dengan max. Jadi ini tuh jika langkah ini lebih baik dari yang sebelumnya, dia akan mengupdate bahwa batas bawah itu adalah alpha. Sebaliknya jika beta lebih kecil dari alpha atau break, jadi jika batas bawah AI itu sudah melebihi batas atas lawan, artinya lawan tidak akan memilih cabang ini. Atau kondisi lainnya else, jadi di sini lawan akan mencoba menurunkan skor karena yaitu min. Beta akan terus diturunkan. Dan kalau beta menjadi lebih kecil dari alfa, maka cabang tersebut juga akan dipotong. Jadi dampak dari optimasi pada program yang saya buat adalah pertama itu tanpa earning, jumlah kemungkinan langkah bisa sangat besar. Contohnya pada papan 5 kali 5. Langkah pertama kan 25 pilihan, langkah kedua 24, langkah ketiga 23. Jadi kombinasi harus dievaluasi bisa mencapai jutaan not. Dengan menggunakan alpha beta planning, maka yang pertama banyak cabang yang dihentikan lebih cepat. Yang kedua, jumlah not yang diperiksa bisa turun hingga 80-90%. Yang ketiga, AI akan tetap mengambil langkah yang sama atau optimal, tapi lebih cepat dalam proses berpikir. Nah, soal kedua itu kita disuruh untuk meningkatkan evaluation function. Jadi, tujuannya itu untuk meningkatkan evaluation ini agar AI itu bisa menilai posisi yang menjanjikan, bukan cuma menang atau kalah doang. Jadi dari kode sebelumnya ada dua fungsi utama yang saya ubah untuk optimasi dan penilaian posisi. Yang pertama itu ada fungsi minimax yang berguna untuk menambahkan alpha beta pruning. Sebelumnya kan dia itu eh, depth minimax, board depth is maximizing dan max depth. Jadi dia hanya melakukan pencarian. Kode di atas juga memeriksa sebuah kemungkinan langkah depth tertentu lambat dan dia itu lambat untuk papan 5 kali 5. Kode yang baru yang saya buat itu saya menambahkan parameter alpha dan beta. Bisa kita lihat di atas ini bahwa saya sudah menambahkannya di def minimax both depth is maximizing, max depth alpha dan beta. Jadi alpha dan beta planning akan memotong cabang pohon pencarian yang tidak perlu. Jadi alpha di sini tuh skor terbaik yang bisa dicapai pemain max. Beta di sini tuh skor terbaik yang bisa dicapai oleh pemain min. Jadi jika cabang saat ini tidak bisa memberi hasil lebih baik dari alpha atau beta, dia akan dilewati. Jadi hasilnya AI akan tetap optimal tapi lebih cepat karena tidak mengecek semua kemungkinan. Fungsi yang kedua itu ada fungsi scoreline dan evaluate. Jadi untuk meningkatkan evaluasi posisi. Sebelumnya dia tuh hanya menilai kemenangan atau barisan 3 sampai 5 simbol dan dia kurang sensitif terhadap posisi yang menjanjikan. Jadi kode yang baru kita bisa melihat seperti di bawah ini yang saya buat.
Dia akan memberi skor untuk barisan 2 sampai 4 simbol dan fungsi evaluate board tetap memanggil skor lain untuk semua baris, kolom, dan diagonal. Hasilnya AI akan lebih cerdas karena bisa menilai posisi menjanjikan dan langkah yang defensif. Soal yang ketiga, AI Minimax yang kita buat sangatlah kuat. Agar permainan lebih menyenangkan bagi pemula, kita bisa membuatnya sesekali melakukan kesalahan. Tantangannya itu modifikasi kode sehingga AI memiliki 25% kemungkinan untuk melakukan langkah acak alih-alih langkah terbaik hasil perhitungan minimax. Petunjuk di dalam fungsi find best move, kita akan menambahkan logika if random lebih kecil 0,25 untuk mengembalikan langkah acak. Jika tidak, kita akan menjalankan logika minimax seperti biasa. Jadi AI yang dimaksud yang akan kita buat adalah permainan yang sangat cerdas dan sulit untuk dikalahkan. Agar permainan menjadi lebih menyenangkan dan menantang bagi pemula, diperlukan modifikasi sehingga AI tidak selalu memilih langkah optimal. Salah satu pendekatan adalah memberikan kesempatan 25% bagi AI untuk membuat langkah acak, sehingga pemain dapat merasakan pengalaman menang atau menemukan strategi sendiri tanpa AI yang selalu sempurna. Jadi berikut adalah code yang udah saya ubah di Define Best Move. Jadi pada code sebelumnya, sebelum dimodifikasi, AI selalu menghitung minimax untuk setiap langkah. Tidak ada elemen kesalahan atau langkah acak dan AI cenderung sempurna dan sulit dikalahkan oleh pemain manusia. Setelah saya modifikasi, perbedaan utamanya itu jadi ada pengecekan if random lebih kecil 0,25. Dengan probabilitas 25%, AI akan mengambil langkah acak bukan hasil minimax. Memberikan variasi permainan sehingga pemain manusia tidak selalu kalah. Dan yang terakhir, probabilitas acak ini memungkinkan AI lebih manusiawi dan pemain lebih menarik. Jadi berikut adalah permainan tic-tac-toe 5x5. Yang pas, jadi yang pastinya si X ini tidak akan pernah menang. Tadi yang O sudah menang. Sini saya akan membuat bahwa kita bisa seri dengan si O. Jadi beginilah jika kita seri dengan O. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.